Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu perkara yang tidak boleh kita lupakan, tidak boleh kita nomorduakan, apatah lagi kita telantarkan. Terlebih di bulan Ramadan yang mulia ini, ketika kita melakukan rangkaian-rangkaian ibadah besar seperti halnya berpuasa, tilawah Al-Quran, dan sholat malam, satu hal ini jangan sampai kita telantarkan, jangan sampai kita nomorduakan, yaitu amalan qalbu atau amalan hati yang menyertai ibadah kita setiap hari. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hal ini ada dua hal yang dipersyaratkan Rasulullah SAW, yaitu ketika seorang melakukan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan ihtisab. Keimanan dan ihtisab ini adalah ibadah qalbu atau amalan hati, ibadah hati. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akidah yang benar, keikhlasan, mengharapkan ridho semata hanya karena Allah, serta pahala dan ganjarannya. Begitu pula dengan ibadah sholat malam. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa mengerjakan ibadah sholat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ibadah sholat malam ini adalah ibadah lahiriah. Kapan dia bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu? Manakala di situ ada ibadah qalbu, ada amalan hati yang menyertai ibadah tersebut. Sehingga seorang yang melakukan ibadah besar seperti katakanlah puasa, ini ibadah puasa, ibadah yang sangat besar dan luar biasa pahalanya. Namun bila puasa tersebut kosong daripada amalan qalbu, daripada amalan hati, maka sungguh itu tiada nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalkan seorang yang melakukan ibadah puasa, kemudian di dalam hatinya masih menyimpan rasa dengki, rasa iri, hasad, kemudian rasa dengki itu mendorong lidahnya untuk menggunjing, melakukan namimah, berkata kotor, menyakiti orang lain, kepada saudaranya, kepada tetangganya, maka sungguh itu akan menghapuskan nilai satu pahala pada puasa tersebut. Gara-gara penyakit hasad, iri, dengki, itu adalah penyakit hati yang berlawanan dengan amalan hati tersebut. Wahab Ibn Wad mengatakan, la yakul hammu ahadikum fi ikamihi wa tahsinihi. Jangan kalian hanya bersemangat memperbanyak amal saja, jangan hanya kuantitasnya saja. Walakin liyakul hammu mu'adikun fi ihkamihi wa tahsinihi. Namun hendaklah kalian bersemangat memperbaiki kualitas amal, menjadikannya lebih berkualitas, dan itu dilakukan dengan cara memperbaiki amalan hati yang menyertai amalan ibadah lahiriah tersebut. Karena bisa jadi seorang hamba melakukan ibadah puasa, namun ternyata dia sedang bermaksiat dengan puasanya tersebut. Dan boleh jadi seorang melakukan ibadah sholat malam, namun ternyata dia sedang bermaksiat dengan ibadah sholat tersebut. Karena kosongnya amalan hati dari ibadah tersebut, atau hati tersebut masih terpelihara penyakit-penyakit hati. Hati diibaratkan raja, sedang anggota badan diibaratkan prajuritnya. Bila rajanya baik, maka baik pula urusan para prajuritnya.
Bila ia buruk, maka buruk pula urusan prajuritnya. Oleh karena itu, di dalam Islam kedudukan hati ini sangatlah agung. Bisa dikatakan dosa amalan hati lebih besar daripada dosa amalan badan. Sebagaimana pahala amalan hati lebih besar daripada amalan badan. Maka kita dapati dosa orang yang kufur, syirik dan kemunafikan, dosanya lebih besar daripada dosa berzina, minum khamr, judi dan lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, "Tahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Bila segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Bila segumpal daging itu buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati." Setiap aktivitas yang kita kerjakan setiap hari memiliki dua sisi, yaitu amalan raga dan amalan hati. Hati-hati, setiap aktivitas yang kita kerjakan tanpa diiringi dengan amalan hati, maka akan sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan dalam sebuah hadis tentang 3 orang pemuda, yaitu mujahid, penghafal Al-Quran, dan dermawan, yang kelak mereka akan menagih surga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ternyata yang diberikan adalah neraka. Mengapa? Sang mujahid ingin dikenal sebagai pahlawan, sang penghafal Al-Quran ingin dipuji sebagai tahfidz, sedangkan si dermawan pula ingin dipuji sebagai orang yang suka memberi. Mereka masuk neraka karena beramal tidak ikhlas. Mari sama-sama kita jaga amalan hati, jaga keikhlasan dalam setiap aktivitas kita setiap hari. Demikian saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan hati ini sangatlah penting untuk kita perhatikan setiap hari. Apatah lagi di bulan Ramadan yang mulia ini, karena kita tahu di bulan Ramadan yang mulia ini Allah melipatkan ganjaran, Allah melipatkan pahala yang berlipat-lipat di bulan ini. Maka sungguh jika seorang yang akan dilipatkan pahala, dia tidak mendapatkan pahala sama sedikit pun, bahkan ia mendapatkan dosa gara-gara kosongnya amalan hati atau hati masih terpenuhi oleh penyakit-penyakit hati. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.